Om Swastiastu. Om Mawigedamastu Namastutyam. Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, bertemu dengan kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur dalam acara Pesan Dharma. Adapun pesan Dharma yang ingin saya sampaikan adalah sahabat sejati. Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, kita manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Kita akan selalu bertemu dengan orang lain, bertemu dengan binatang, bertemu dengan alam semesta. Keberadaan mereka itu akan mempengaruhi kita, baik mempengaruhi kehidupan sosial maupun mempengaruhi karakter dan perilaku kita. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, tentu kebaikan yang akan kita dapatkan. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang sukses, pengetahuan tentang kesuksesan pun akan kita dapatkan. Demikian juga ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kurang baik, tentu hal-hal buruk pun yang kita dapatkan, yang mungkin akan mempengaruhi perilaku dan karakter kita. Di dalam Sarasamosaya Sloka 305 itu dikatakan, Hunang ulah yan pasahaya kita sang sadu juga sahayante, yante gawaya pakadangan sang sadu juga kadangan. Ya diapin patu karutui nguneh yan samitra lawan sang sadu, hanokayogyanin sadu. Jadi ketika kita menjalin bersahabatan, bersahabatlah dengan orang yang baik. Ketika kita menjalin persaudaraan, bersaudaralah kita dengan orang yang baik. Karena sekalipun kemudian kita bertengkar, tentu hal yang baik yang kita dapatkan. Sloka ini tidak membatasi kita untuk berkumpul, bertemu dengan orang-orang tertentu saja, tapi kita bertemu dengan siapapun, berkumpul dengan siapapun. Tapi ketika kita menjalin persahabatan atau melakukan hubungan yang lebih dekat, tentu kita harus selektif dalam hal memilih mereka. Kita bertegur sapa, berkomunikasi dengan siapapun, dengan semua makhluk. Bagaimana ciri-ciri orang yang baik menurut agama Hindu, Bapak Ibu umat sedharma? Di dalam Slokantara, Sloka 6 itu ada dikatakan, Yo dharmo sila jita manaroso widya widira pranopatapi swadharutusta paradarawarji natasya loko bayo masti kincit. Demikian ciri-ciri orang yang baik yang dapat kita gunakan sebagai sahabat. Yo dharmo adalah orang yang mengerti dengan dharma, orang yang mengerti dengan aturan, orang yang mengerti dengan tata krama. Tentu aturan-aturan di sini atau dharma di sini saya katakan adalah mengacu kepada kitab suci. Kitab suci dalam arti adalah tuntunan yang mengajarkan kita tentang kebaikan. Di dalam agama Hindu sebagai tuntunan utamanya tentu adalah kitab Catur Weda. Kemudian kitab Manawa Dharma Sastra, kemudian dapat dengan sila, petunjuk orang-orang suci, dekat dengan acara atau kebiasaan atau tradisi atau budaya, kemudian yang terakhir adalah Atmanastuti. Itulah sumber-sumber dharma di dalam agama Hindu. Kemudian yang kedua adalah sila, jadi melakukan. Ketika mereka sudah mengetahui tentang dharma, tentu ia juga adalah harus melakukan. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang hanya mengerti dharma, tetapi dia tidak melakukan. Melakukan dharma yang telah ia ketahui, itulah yang salah satu ciri orang yang jujur. Jadi dia mengatakan tentang dharma, dia melakukan sesuai
yang dia katakan tadi. Kemudian yang ketiga adalah jito manaroso. Jadi orang yang mengatasi kesombongan, orang yang mengatasi kemarahan. Tentu kita tidak akan pernah merasa nyaman ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang sombong. Yang selalu saja menceritakan tentang kelebihannya tanpa pernah melihat kekurangan dalam dirinya dengan jalan melihat kelebihan orang lain. Kita pun tentu tidak akan merasa nyaman ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang marah. Jadi ada apa sedikit saja dia marah, ada yang serius sedikit saja dia marah. Tentu itu juga tidak akan membuat kita menjadi nyaman berkumpul dengan mereka. Kemarahan ini, kesombongan ini tentu muncul dari ego, muncul dari ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan keinginannya. Kemudian yang keempat adalah widya. Widya itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, bukan orang yang bijaksini. Jadi orang yang memandang segala sesuatu lebih banyak dari sisi orang lain, mementingkan kepentingan orang lain, menghargai pendapat, kekurangan, kelebihan dari orang lain. Itulah orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu dituangkan dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 56. Dukeswanad anu wignomana sukesu wigatasturah piteraga baya krode stitadir munir ucati. Tidak sedih dikala duka, tidak kegirangan dikala suka, bebas dari nafsu dan amarah. Itulah orang yang disebut dengan orang suci dan bijaksana. Kemudian yang selanjutnya adalah pranopatapi, jadi orang yang rendah hati dan tidak menyakiti. Banyak orang yang pura-pura rendah hati tapi sesungguhnya dia adalah menyindir kita. Tentu ketika kita berkumpul dengan orang-orang demikian juga membuat kita tidak nyaman. Kemudian yang selanjutnya adalah swadara tustah paradara warci. Jadi orang yang setia dan hormat kepada semua wanita. Kita tahu Bapak Ibu para pemirsa sekalian, dalam agama Hindu wanita adalah sangat dihormati. Wanita adalah sangat dihargai di dalam agama Hindu. Setiap keberhasilan kita, keberhasilan yadnya itu ada pada wanita. Di dalam kitab Manusmriti Adhyaya 3 Sloka 56 itu dikatakan, Yatra nasyantu pujianti ramante dakadewata, yatraitastu na pujianti sarwatalah kriya. Di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa akan berada. Di mana para wanita tidak dihormati, tidak ada yadnya yang berpahala. Jadi demikian Bapak Ibu Matsa Dharma, keagungan seorang wanita. Oleh karena itu, orang yang baik adalah orang yang setia dan menghormati setiap wanita, siapapun itu. Nah, Bapak Ibu para pemirsa sekalian, ketika kemudian kita memilih orang-orang yang memiliki sifat demikian, tentu kita tidak akan bertemu dengan orang-orang yang sempurna seperti itu. Artinya adalah bahwa marilah kita tumbuhkan sifat-sifat tersebut dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi kita tumbuhkan sifat-sifat itu dalam diri kita masing-masing. Kita jadikan ia sebagai sahabat kita. Mengerti dengan dharma, melakukan dharma, mengatasi kesombongan dan kemarahan, bijaksana, suka menolong dengan penuh kerendahan hati, hormat dan setia kepada semua wanita. Demikian Bapak Ibu Matsa Dharma yang dapat saya sampaikan. Om Sarwasam Swasti Bhawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwasam Santir Bhawantu, semoga kita selalu merasakan kedamaian. Om Sarwasam Manggalam Bhawantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwasam Purnam Bhawantu, semoga kita dapat mencapai kesempurnaan. Aum Aristani Mesarwo Atmo Ani Berstah, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi
Santi, Santi. Om.